Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GPPS Hosana dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali datang beribadah, walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai ibadah kita saat pagi hari ini. Ibadah hari ini disertai oleh perjamuan suci. Mari kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami ucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan menaikkan rasa syukur kami melalui ibadah pagi hari ini. Mari Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing yang beribadah juga Tuhan urapi. Kami percaya Tuhan Roh Kudus memimpin dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Pagi ini kita mau menghampiri tahta kudus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian namamu Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang besar, Kau yang Allah yang layak ditinggikan. Puji namamu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Amin Yesus. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak
Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, bersihlah darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan lembut katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Oh Yesusku, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa bagi-Mu Tuhan, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita, saya yakin kita semua siap memuji nama Tuhan. Amin saudara. Mari saudara, kita serukan biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Dialah yang berkuasa. Amin. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Haleluya.
aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Amin, kita melompat pagiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dia selalu baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Puji nama Tuhan. Ya Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Berpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia. Dia Bapa, Dia sahabat kita. Walau kita dalam lembah, sekalipun bayang-bayang maut, kita percaya Tuhan tetap mempedulikan kita. Dia tetap beserta dengan kita. Dia juru selamat kita. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus kekuatan dalam hidup kita. Amin Tuhan. Pujilah nama-Mu. Katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidup
Tuhan, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Amin Yesus. Ku yakini pertolongan-Mu takkan pernah terlambat, akan terlambat bagiku. Oh, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan kami, Kau yang pedulikan. Terima kasih Tuhan. Hidupku melewati pembakaran, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau juru selamat kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Kami pegang janji-Mu Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan buat kami. Aku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Oh, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kekuatanku, Yesus kekuatan hidupku. Sembah Dia, Kau kekuatanku. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang
menolong dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami memegang janji-Mu Tuhan, janji yang memberi kemenangan. Oh, Kau hebat Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kau sanggup memulihkan kami. Kau sanggup Tuhan menolong hidup kami. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berserah dan bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kelawatan-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih-Mu buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punyalah seperti-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan hati kami limpah dengan syukur. Hati kami melimpah dengan puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan Tuhan, tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Kau Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus Kau kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan seluruh jemaat GPPS Hosana Jakarta. Dan saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Pertemuan kita melalui ibadah online hari ini merupakan anugerah Tuhan, ini merupakan kasih Tuhan, ini merupakan kesempatan buat kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali. Dan harapan saya seluruh jemaat GPPS Hosana Jakarta semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Dan betapa gembiranya, betapa senang sekali ketika saya bisa bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara walaupun hanya melalui ibadah online, namun roh saya selalu berkata dan selalu mendoakan untuk Bapak Ibu Saudara sehingga Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya di dalam ibadah online hari ini, kita akan sama-sama menikmati bersama, merasakan dan akan memperoleh
berkat yang besar dari Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih indah selain kita ada di dalam hadirat Tuhan bersama. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lukas Kurniawan yang sudah memberikan kesempatan untuk sama-sama kita melayani. Dan doa saya supaya Bapak Gembala Pak Lukas terus dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Juga kepada seluruh pengurus gereja GPPS Hosana Jakarta, biarlah Tuhan tetap melindungi dan tetap memberkati. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena sekaligus kita akan menikmati bersama tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus bersama. Dan biarlah hati kita, hidup kita terus terfokus kepada Tuhan. Kita persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita, sehingga kita bisa menikmati berkat yang besar dari Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang menyelamatkan. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17, Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi saya ingin membacakan ayat ini, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang iman ini merupakan sebuah dasar kekristenan kita. Sebab iman itu adalah kunci untuk kita memperoleh keselamatan. Sekali lagi, iman itu adalah dasar kekristenan kita. Sehingga iman itu merupakan kunci untuk kita memperoleh keselamatan. Artinya bahwa untuk kita bisa melewati, masuk dalam kerajaan sorga, itu hanya melalui iman. Berarti begini Bapak Ibu Saudara, berarti iman itu adalah hal yang sangat penting. Iman merupakan hal yang sangat esensi dalam hidup kita. Kita nggak bisa main-main dengan iman. Sebab hari ini ada banyak orang mengorbankan imannya hanya sebuah jabatan. Ada banyak juga orang mengorbankan imannya hanya sebuah karir. Ada juga banyak orang mengorbankan imannya hanya untuk memperoleh harta-harta yang di dunia ini. Padahal ketika kita mempertahankan iman sampai titik darah terakhir, maka disitulah kita akan memperoleh keselamatan yang besar dari Tuhan. Nah, iman ini merupakan kunci keselamatan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka iman itulah yang akan mempertemukan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya begini, sederhana Pak. Siapa yang pernah lihat sorga? Belum ada. Ada juga yang mengatakan bahwa sorga itu terbuat dari, jalannya terbuat dari emas. Dinding-dindingnya terbuat dari permata-permata berlian yang mewah-mewah. Pertanyaan saya, siapa yang pernah lihat jalannya sorga dari emas? Siapa yang pernah lihat dinding-dinding sorga itu terbuat dari berlian dan permata? Ada yang pernah melihat? Belum ada. Terus kenapa kita harus percaya? Itulah iman kita. Iman yang meyakini bahwa sorga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sorga itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Itulah sorga. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, iman ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita memiliki iman, berarti kita percaya sungguh, memiliki ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh, maka iman itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Nah, iman ini merupakan sebuah dasar kekristenan,
Sehingga setiap kali kita mau melangkah, tentunya kita harus melangkah dengan iman. Apapun yang kita kerjakan di dalam hidup kita, kita harus melakukannya dengan iman. Setiap kali kita melakukan aktivitas apapun dalam hidup kita, kita percaya ketika kita melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan, maka saya percaya pekerjaanku pasti diberkati Tuhan. Iman adalah dasar kekristenan. Makanya setiap kali kita mau melangkah, kita harus melangkahnya dengan iman. Nah, di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saya tidak akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada sebuah penafsiran teologis yang membuat kita akan makin pusing, yang akan membuat kita makin rumit untuk memahami hal ini. Namun, saya ingin supaya kita bisa mengangkat, kita harus bisa memahami, kita harus paham bahwa di dalam Tuhan, ketika kita memahami tentang iman, maka kita yakin dan percaya bahwa kita sudah masuk di dalam level di mana kita yakin dan percaya kita sudah diselamatkan. Nah, bicara soal iman, kadang-kadang ketika kita bicara soal iman, kita anggap remeh bahwa iman ini hanya sesuatu yang biasa. Sama seperti ketika kita masuk dalam sebuah kota kecil, maka di gerbang kota itu ada tulisan, Malang Kota Beriman, atau Tangerang Kota Beriman, Bogor Kota Beriman, Bekasi Kota Beriman. Pertanyaannya begini, apakah iman yang di gerbang kota itu dan iman yang ada di Alkitab itu sama? Bogor Kota Beriman, di Alkitab orang benar akan hidup oleh iman. Apakah iman di pintu gerbang itu dan iman yang ada di Alkitab itu sama? Tentu tidak. Ada juga di pinggir-pinggir jalan ada tulisan seperti ini, kebersihan adalah bagian dari iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Pertanyaannya, apakah iman yang ditulis di situ dan iman yang ada di Alkitab itu sama? Tentu tidak. Makanya kita harus memahami bahwa iman yang benar, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, itu adalah iman yang akan masuk dalam kerajaan sorga dan akan membawa hidup kita kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga kita akan masuk di dalam satu level di mana kita akan menikmati kerajaan sorga. Makanya Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Alkitab itu menjelaskan kepada kita tentang iman. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa iman itu ternyata ada 3 model. Sekali lagi, iman itu ada 3 model. Kita akan lihat kita ini ada di posisi mana. Apakah iman yang pertama, iman yang kedua, atau iman yang ketiga. Nah, kita akan sendiri mempelajari bersama secara singkat hari ini, dan saya yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana yang dimaksud? Sebab ada 3 model, 3 macam iman yang akan saya sampaikan hari ini, dan kita akan lihat kita iman yang bagaimana. Yang pertama adalah iman notisia. Sekali lagi, iman notisia. Nah, iman notisia ini adalah iman yang hanya mengandalkan kalau itu masuk akal, maka dia akan percaya kepada Tuhan. Tidak masuk akal, maka dia tidak akan percaya. Jadi ini adalah iman yang hanya mengandalkan akal saja. Iman yang hanya mengandalkan pikirannya. Sehingga semua kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan, ketika itu masuk akal, dia terima. Tapi kalau tidak masuk akal, dia tidak terima. Jadi kalau iman itu sesuatu yang dia rasa itu memberkati dia, menguatkan dia,
secara akal, maka dia akan berkata, Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Allah kita dahsyat. Kenapa? Karena masuk akal. Tapi kalau tidak masuk akal, dia hanya geleng-geleng kepala dan berkata, tidak mungkin. Enggak mungkin. Mana bisa? Nah ini orang yang imannya notisia. Dia hanya percaya, yakin kalau itu masuk akal. Tapi orang ini rajin ke gereja. Setia beribadah. Tetapi semuanya hanya di akal. Jadi pengetahuan dia tentang Tuhan hanya di tulisan. Tidak masuk dalam hidupnya. Hanya di tulisan. Hanya baca. Ketika dia baca masuk akal, dia katakan benar. Hanya nonton YouTube. Ketika YouTube-nya itu sesuai dengan akalnya dia akan berkata ini yang benar. Dia mulai buka link YouTube sana sini untuk apa? Menyesuaikan dengan pikirannya dia. Bukan menyesuaikan dengan kebenaran firman, bukan. Tapi dia menyesuaikan semuanya dengan pikirannya. Jadi semua link YouTube, semua informasi dia terima, dia ambil. Untuk apa? Menyesuaikan dengan pikirannya dia. Kalau semuanya masuk akal, maka itulah yang benar. Nah ini namanya iman notisia. Ada juga yang kedua, namanya iman asensus. Sekali lagi yang kedua, iman asensus. Nah iman ini adalah iman yang masuk akal dan juga sekaligus dengan perasaan. Kalau yang pertama iman notisia adalah iman yang hanya masuk akal. Tapi iman asensus adalah iman yang masuk akal dan iman yang disertai dengan perasaan. Jadi kalau itu masuk akal dan dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang wow, sangat luar biasa, maka dia akan berkata Tuhan itu luar biasa. Contoh, orang yang punya iman asensus ini adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu penyembuh. Jadi ketika dia sakit, dia pasti cari Tuhan. Ketika dia sakit, dia cari Tuhan. Jadi dia akan menjadikan Tuhan itu seperti dokter. Tapi ketika dia sembuh, dia tidak akan cari Tuhan. Ini adalah iman asensus. Ketika dia bergumul tentang sesuatu, dia datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Berdoa, bahkan nangis-nangis akan berdoa. Tapi ketika doanya dijawab oleh Tuhan, dia lupa kepada Tuhan. Jadi setiap kali dia ada masalah, dia cari Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai tukang kayu. Dia menjadikan Tuhan sebagai tukang kayu. Sama seperti tukang kayu. Jadi kalau misalnya di rumahnya perabot-perabotnya itu ada yang rusak, dia cari tukang kayu. Untuk apa? Untuk memulihkan, untuk memperbaiki perabot-perabot rumah tangga yang rusak. Ketika perabot-perabot rumah tangganya selesai diperbaiki, maka tukang kayunya itu pulang. Jadi menjadikan Yesus sama seperti tukang kayu. Ketika semuanya beres, dia lepas. Ketika ada masalah, cari Tuhan. Nah ini sama seperti dia mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal dia. Ini orang yang imannya asensus. Dia percaya kepada Tuhan sekaligus dia yakin dengan iman sungguh di dalam perasaannya dia. Jadi hanya mengenal Tuhan saja. Dia tahu Tuhan. Seluk-beluk tentang Tuhan dia tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan kenal dia atau tidak? Contoh. Siapa yang tidak kenal Jokowi?
Semua kita kenal Jokowi. Bahkan mungkin kita ngefans berat kepada Jokowi. Kita mengidolakan Jokowi. Presiden kita yang luar biasa. Foto-foto Jokowi itu ada di kamar kita. Kegiatan-kegiatannya Jokowi kita ikuti karena kita ngefans berat. Mengidolakan Jokowi. Semua foto, semua hobi, semua kebiasaannya Jokowi ada, kita tahu. Pertanyaannya, ketika kita ingin bertemu dengan Jokowi, ketika ingin berjumpa dengan Jokowi, kemudian kita datang ke istana, dan kita mulai lari-lari dan menembusi semua aturan-aturan protokol yang ada di istana. Saya mau tanya, bisa nggak kita tembus langsung ke Jokowi? Tidak. Tentunya tidak. Kenapa? Walaupun kita masuk ke istana dan berkata, Jokowi itu idola saya. Saya ini ngefans berat dengan Jokowi. Saya mau ketemu dengan Jokowi. Pertanyaannya, bisa kita menembusi semua protokol yang ada? Nggak bisa. Kita harus melewati pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, sterilisasi dan sebagainya, baru terakhir ketemu Jokowi. Dan setiap kali kita akan melewati pintu-pintu itu, mereka akan bertanya, Bapak dari mana? Ibu dari mana? Saudara dari mana? Apanya Jokowi? Mana buktinya? Ini, itu dan sebagainya. Tidak semudah itu. Kenapa? Kita yang kenal Jokowi, tapi Jokowi tidak kenal kita. Ini persoalan, ini adalah iman asensus. Kita kenal Tuhan, Tuhan tidak kenal kita. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Berarti ketika kita punya iman, jangan hanya iman asensus. Apalagi iman notisia. Dan yang ketiga itu adalah iman fudisia. Yang ketiga adalah iman fudisia. Nah, iman fudisia ini adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa iman fudisia itu adalah iman yang menyelamatkan. Yaitu iman yang mempertaruhkan hidup kita, memberikan hidup kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Artinya bahwa kepercayaan kita, iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Bukan berarti ketika kita percaya kepada Yesus dan mempercayakan Tuhan yang lain. Atau Yesus salah satunya karena ada lagi yang lain. Bukan. Tetapi kita mempercayakan hidup kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Inilah yang dinamakan iman fudisia, iman yang menyelamatkan hidup kita. Iman inilah yang akan memberikan keselamatan dalam hidup kita. Dan iman fudisia inilah yang ada di Alkitab yang berkata orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaannya, kita ada di mana? Jemaat GPPS Hosana Jakarta itu imannya ada di posisi mana? Apakah iman notisia? Apakah iman asensus? Atau iman fudisia? Iman notisia hanya mengandalkan akal. Iman asensus mengandalkan akal dan perasaan. Dia sok kenal kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal dia. Menjadikan Tuhan sebagai dokter, ketika dia sembuh dia lupa Tuhan. Iman yang ketiga adalah iman yang menyelamatkan. Artinya bahwa dalam situasi apapun, kondisi apapun, dia tetap percaya hanya Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Di tengah krisis,
wabah COVID-19. Kalau kita punya iman Fudisia, maka kita akan yakin dan percaya perlindungan Tuhan akan selalu melindungi kita. Kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak pernah bimbang. Kenapa? Karena kita percaya bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan ketika kita hidup ada pemeliharaan Tuhan. Dan kalau Tuhan melihara kita, Tuhan tidak akan memelihara separuh-separuh. Tuhan akan tutup bungkus kita dengan kuasa darah Tuhan. Dan apa yang membuat kita yakin itu adalah iman kita. Iman itu yang akan membuat kita semangat. Iman Fudisia ini akan membuat kita makin yakin bahwa bersama dengan Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kita akan diselamatkan, kita akan dilewati oleh wabah. Kita akan dilindungi, dipagari dengan kuasa darah Kristus. Maka kita akan dibebaskan, kita akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Harapan saya, biarlah seluruh jemaat GPPS Hosana terus dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan karena kita punya iman Fudisia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman luar biasa sudah mengingatkan kepada kami, mengajar kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Biarlah ini merupakan peringatan bagi kami, bahwa kami tahu betapa besar kasih cintanya Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini Tuhan, kami bisa lagi beribadah secara online dan kami bisa menikmati tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus pada hari ini. Urapi kami semua yang saat ini sedang bersama-sama beribadah secara online, baik di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan sendiri akan memberkati. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita mulai mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Persiapkan hidup kita, kita percaya dan yakin bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari pegang roti dengan iman, dengan percaya bahwa ketika kita menikmati makna perjamuan kudus ini, maka kuasa perjamuan kudus ini akan kita alami dan berkarya dalam hidup kita. Percaya dan yakin, ketika kita minum, ketika kita makan,
tubuh dan darah Kristus ini, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang baru yang akan kita rasakan. Kuasa perjamuan kudus ini akan kita alami dan kita nikmati bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai memegang roti ini dan mempersiapkan untuk minum anggur ini, dengan iman kita lakukan, dengan iman yang sungguh-sungguh, maka kuasa perjamuan kudus ini akan menyembuhkan yang sakit. Kuasa perjamuan kudus ini akan memulihkan keluarga-keluarga. Kuasa perjamuan kudus ini akan memberikan kekuatan yang baru bagi mereka yang lemah tubuh. Kuasa perjamuan kudus ini akan memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa yang saat ini sedang kita jalani. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati kita, hidup kita untuk menikmati kuasa perjamuan kudus ini. Pegang roti dengan tangan kanan kita. Kita katakan bersama pujian ini. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ketika saat ini Tuhan, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan melingkupi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat roti melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang di gereja, kita makan sama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tangan kanan memegang anggur, angkat melebihi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara yang di gereja dan yang di rumah, sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mulai katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan yakin hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan, dan kami yakin dan percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GPPS Hosana Jakarta. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka sepanjang minggu ini. Apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai mereka dan memberkati. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus menyertai hidup mereka. Kemanapun mereka pergi dan berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan sertai dan memberkati. Pagar perlindungan Tuhan akan terus memagari kehidupan mereka. Keluar masuk pintu rumah mereka, Tuhan sertai dan memberkati. Berkati juga Tuhan tangan-tangan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya akan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah seluruh jemaat GPPS Hosana Jakarta semuanya menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kami semua. Kami berdoa juga pemerintahan kami, dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Tuhan berkati mereka. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, Tuhan berkati. Berikan kepada mereka hikmat akal budi, sehingga mereka akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat, dan semuanya akan merasakan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan para medis, para perawat, dokter, semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Mereka akan sabar melakukan semuanya. Mereka akan penuh dengan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami semua. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus buat Bapak Gembala GPPS Hosana Jakarta, Bapak Lukas Kurniawan. Dalam nama Yesus berkati beliau Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan akan terus menyertai hidupnya Tuhan. Tuhan pakai dia lebih hari lebih luar biasa lagi Tuhan. Berikan hikmat akal budi dari surga. Dan biarlah sebagai gembala akan terus mengembalakan jemaat dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati juga yang membantu penggembalaan. Semua para pengurus-pengurus gereja, biarlah Tuhan sendiri juga yang akan memberkati. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka akan terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan terus melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Karena kami percaya bahwa kasih Tuhan
berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kami memberkati gereja GPPS Hosana. Biarlah berkat Tuhan akan terus memberkati GPPS Hosana. Kasih karunia Tuhan akan terus memberkati GPPS Hosana. Biarlah anugerah-Mu Tuhan ada terus di gereja itu. Dan Tuhan sendiri akan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami akan akhiri ibadah online pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biarlah berkat kasih karunia Tuhan, anugerah Allah, berkat yang berlimpah-limpah akan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Gembala, mari kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa turun kita sekalian. Mulai hari esok sampai selamanya. Amin.